Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja-puji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seraya kita ucapkan salawat dan salam Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk di halaman 71 bab penjelasan hukum ra. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Artinya, dan bacalah dengan tarkik huruf ra apabila huruf ra tersebut berharakat kasrah. Nah, begitu juga dibaca dengan tarkik apabila kadaka ba'dal kasri haitsu sakanat, apabila huruf ra itu kondisi sukun terletak setelah huruf yang berharakat kasrah, atau sebelum ra sukun ada huruf yang berharakat kasrah. Illam takun min qabli harfi isti'la, jikalau posisi ra sukun yang sebelumnya kasrah ini tidak berada sebelum huruf isti'la. Kalau berada sebelum huruf isti'la, maka dia dibaca tebal. Kapan sebenarnya? Apabila dia berada di satu kata. Au kanatil kasratu laysat asla, atau kasrah yang berada di sebelumnya itu bukan kasrah asli, maka juga dibaca tebal. Disebutkan di sini apabila dia tadi sebelumnya illam takun min qabl hasfi isla, itu menunjukkan ketebalan ya. Apabila dia berposisi terletak sebelum huruf isti'la dalam satu kata, maka dia baca tebal. Begitu juga apabila kasrahnya sebelumnya bukan kasrah asli, maka harus juga dibaca tebal. Baik. Di sini ada isyarat yang menunjukkan hukum ra, bahwa apabila ra berharakat fathah atau dhamma maka dibaca tebal. Kebalikan daripada waraqiqir ra'a idza ma kusirat wa fahhimir ra'a. Dan tebalkan huruf ra apabila apa? Ia berharakat fathah atau dhamma. Di sini ada hukum. Yang pertama, ada huruf isti'la setelah huruf ra sukun dan huruf kasrah dan tergabung dalam satu kata, maka harus dibaca tebal. Seperti qirtasin. Qirtasin, enggak boleh qirtasin, harus qirtasin. Ini ada 5, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian kasrah yang mendahului huruf ra bukan kasrah asli. Awqatil kasratu laysat asla. Contohnya apa? Irji'i. Kasrah yang berada di alif atau hamzah wasal di situ bukan kasrah asli, karena asalnya hamzah wasal tidak berharakat. Kemudian ada ra sukun. Kemudian setelah ra sukun ada huruf jim yang berharakat kasrah. Maka hamzah wasal ini sebagaimana kita telah pelajari, ya dikasih apa? Harakat kasrah. Maka harakat kasrah asli atau bukan? Didatangkan kan? Itu bukan harakat kasrah asli namanya.
irji'i, enggak boleh irji'i, harus irji'i. Contoh lagi pada inirtabatum. Ini kasrah yang ada pada huruf nun itu bukan kasrah asli. Karena asalnya in sukun. Kemudian ketemu dengan huruf sukun juga setelahnya. Maka untuk memudahkan bacaannya dikasihlah kasrah di huruf nun. Maka kasrah yang terletak di bawah huruf nun bukan kasrah asli. Inirtabatum. Enggak boleh dibaca inirtabatum. Sama juga amirtabu. Kasrah yang terletak di bawah huruf mim bukan kasrah karena asalnya am. Kemudian bertemu dengan huruf sukun setelahnya. Maka untuk mempermudah bacaannya dikasihlah harakat kasrah ke huruf mim. Artinya harakat itu bukan asli. Maka rohnya dibaca tebal. Amirtabu. Nggak boleh dibaca amirtabu, harus amirtabu. Baik, nah sekarang kita jelaskan lebih rinci mengenai hukum ro yang terambil daripada 2 bait di atas ini. Yang pertama dibaca tafkhim, tebal, apabila keadaannya sebagai berikut. Ketika berharakat fathah maka tebal ar-ra, ar-rahim. Berarti ketebalan enggak bukan huruf o tapi fathah. Karena kalau bunyinya ar-ra, ar-rahim itu bukan fathah, o. Sedangkan fathah enggak bunyi o. Ini fathah di sini. Apa yang pengaruhinya? Terangkatnya pangkal lidah, bukan bulatnya bibir. Ar-rahim, ar-rahim. Kemudian kedua, ra sukun sebelumnya berharakat fathah. Mardiyah, mardiyah. Bukan mardiyah. Kalau mar itu tipis, nggak boleh, harus tebal. Mardiyah. Kemudian ra sukun karena waqaf sebelumnya fathah. Asalnya berharakat al-kautsara menjadi al-kautsaru. Gak boleh al-kautsar, harus al-kautsaru. Kemudian keempat, ra sukun karena waqaf sebelum huruf mati yang didahului fathah. Innal amra. Kita berhenti berarti innal amru. Wal fajru. Wal asru. Baik. Kemudian yang kelima, ra sukun karena waqaf sebelumnya alif. Berarti apa? An-naru. An-naru. Kemudian kita pindah ke nomor 6. Berarti nomor 1 sampai nomor 5 itu kaitannya dengan fathah. Nomor 1 berkat fathah. Kemudian yang kedua sebelumnya fathah. Baik. Kemudian nomor 6 yang berharakat dhammah. Juga harus dibaca tebal. Oru, oruziqu, ajrun, ajrun. Gak boleh dibaca ru, harus ru, oruziqu. Kemudian ra sukun sebelumnya berharakat dhammah. Wa qur'anan, wa qur'anan, enggak boleh dibaca wa qur. Harus dibaca wa qur, wa qur'anan. Yakfuru, enggak boleh yakfur, harus tebal, yakfuru. Kemudian ra sukun karena waqaf sebelumnya dhammah. Yashkuru, kalau berhenti yashkuru, nggak boleh yashkur, tapi harus yashkuru. At-takatsuru, kalau berhenti at-takatsuru, nggak boleh at-takatsur, harus at-takatsuru.
Kemudian ra sukun karena waqaf sebelumnya huruf mati yang tidak huruf dhammah. Ini sangat mudah. Khusrin kalau nanti khusru. Sufrun kalau nanti sufru. Kemudian yang ke-10 wa sukun karena waqaf sebelumnya huruf waw. Al-umuru yahuru, enggak boleh al-umur, harus al-umuru. Jadi nomor 6 sampai nomor 10 itu kaitannya dengan dhammah. Kemudian nomor 11 ra sukun sebelumnya kasrah arid dalam satu kata. Irji'i. Tadi sudah disebutkan bahwa kasrah yang terletak di bawah alif atau hamzah wasal itu bukan kasrah asli karena ditangkan ya. Irji'i. Kemudian nomor 12 ra sukun sebelum kasrah arid yang terpisah pada dua kata. Yang sudah disebutkan tadi. Amir tabu dan inirtabatum. Enggak boleh dibaca amir tabu dan inir tabatum, harus amir tabu dan inir tabatum. Begitu juga ra sukun sebelumnya kasrah asli yang terpisah pada dua kata. Apa itu? Rabbirhamhuma. Enggak boleh dibaca rabbir, tapi harus rabbirhamhuma. Enggak boleh dibaca rabbirhamhuma. Berarti ada yang mempermudah bahwa ini ra sukun sebelumnya ra sukun yang didahului oleh hamzah wasal. Ini ada hamzah wasalnya rabbirhamhuma, ada inirtabatum, ada amirtabu juga ada. 11 12. Kemudian ke-13 ra sukun sebelumnya kasrah dan setelah huruf isti'la yang berhakat fathah serta berada dalam satu kata. Ada 5 kata dalam Al-Quran. Yang pertama qirtasin. Yang kedua firqatin. Yang ketiga irsada. Yang keempat mirsada. Yang kelima labil mirsad. Jadi yang 5 kata ini nggak boleh dibaca tipis. Hurufnya seperti kesalahan yang saya akan bacakan nggak boleh dicontoh. Ini saya karena mengajar harus menyebutkan, mencontohkan yang salah supaya dihindari. Qirtasin nggak boleh. Qirtasin nggak boleh ya. Kemudian firqatin nggak boleh. Irsadan nggak boleh. Mirsadan nggak boleh. Labil mirsad nggak boleh. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Ra dibaca tarqiq atau tipis apabila keadaannya sebagai berikut ini. Yang pertama ra yang berharakat kasrah. Rijalun. Rijal. Enggak boleh ri. Harus ri. Sampai orang belakang kedengaran ri. Bukan ri. Kalau ri itu tebal. Ri. Katanya riri. Baik. Terlintas di pikiran beliau riri. Yang kedua ra sukun sebelum berhakat kasrah dan setelahnya bukan huruf isti'la. Apa itu? Kata Fir'aun. Apa? Fir'aun. Enggak boleh Fir'aun. Harus tipis Fir'aun. Kemudian yang ketiga ra sukun sebelum berhakat kasrah dan setelahnya huruf isti'la, tapi terpisah dalam 2 kata. Artinya huruf isti'lanya di awal kata berikutnya dan ra sukunnya di akhir kata sebelumnya. Ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi dia menyatu dalam satu kata, maka dibaca tebal. Kalau terpisah tetap tipis. Contohnya apa? Fasbir sabara. Fasbir sabara. Nggak boleh fasbir sabara. Mengapa nggak boleh? Karena terpisah dalam 2 kata yang berbeda. Maka harus dibaca tipis.
Fasbir sabara. Kemudian keempat, sukun karena waqaf, sebelumnya berhakat kasrah. Apa itu? Muntashir, muntashir, munhamir, nuqir, nuqir. Kemudian kelima, sukun karena waqaf, sebelumnya huruf mati yang didahului kasrah. Hijrin. Kalau berhenti hijr, hijr. Atau sihrun. Kalau berhenti sihr, sihr, sihr. Kemudian sukun karena waqaf, sebelumnya huruf ya sukun. Bashir, qadir, khair. Ini seperti ucapan air. Air, khair, bashir, air. Gak ada orang yang bilang air. Air. Tipis ya. Kemudian bertujuh ro yang dibaca imalah. Majreha, harus tipis, majreha. Baik. Kemudian bait berikutnya wal khulfu fi firqin likasrin yujadu. Dan wal khulfu, terdapat perbedaan bacaan fi firqin, pada kata firqin, bisa tebal bisa tipis, walaupun tadi dia menyatu dengan huruf isti'la dalam satu kata. Mengapa bisa tebal bisa tipis? Likasrin yujadu, karena isti'lanya berhakat kasrah. Karena huruf isti'lanya berhakat kasrah. Maka di sini disebutkan pada perbedaan huruf ra pada kata firqin, surah Asy-Syu'ara ayat 63. Karena huruf sebelumnya huruf ra sukun berhakat kasrah, dan huruf istilah setelahnya huruf apa nih? Berhakat kasrah. Ra-nya berhakat apa? Sukun. Sebelumnya kasrah, setelahnya istilah tapi berhakat kasrah. Maka di sini kita contohkan 5 contoh bacaan. Yang baca tafkhim tebal ketika waqaf. Kalau kita waqaf hanya satu, waqaf dengan murni. Hanya satu, apa? Tebal doang. Firqo. Karena kasrahnya hilang, pengaruh kasrahnya hilang ketika kita waqaf. Cuma satu. Firqo. Nggak boleh firqo. Bolehnya firqo. Oke. Yang kedua, ketika kita waqaf dengan raum. Artinya kita waqafnya tidak murni. Kita waqafnya tidak murni sukun. Tidak murni berharakat. Artinya harakatnya masih terbaca. Harakatnya masih terbaca. Cuma sepertiga harakat yang terbaca. Berarti kalau 100 sepertinya berapa? 35-an ya? Baik. Berarti di sini karena kasrahnya masih terbaca, berarti pengaruhnya masih ada. Boleh tipis, boleh tebal. Karena pengaruh tadi apa? Kasrah. Berarti di sini boleh dibaca fir. Boleh fir. Orang belakang nggak kena karena sepertiga harakat itu nggak sempurna 100%, hanya sepertiga. Kalau tebalan roknya masih kedengaran tipisnya. Fir. Kalau tipis fir. Tapi bisa di sini sempurna semua masuknya karena rekamannya ini. Kemudian dibaca tebal dan tafhim ketika dalam kondisi mewasalkan. Fiqin kapaudil awim. Tadi tebal tipis. Sekarang tipis. Fiqin kapaudil awim. Dah. Baik. Nah,
Ada juga kata yang boleh dibaca tebal, boleh tipis. Hanya dua hukum bacaannya di huruf ro. Apa ini? Ra sukun karena waqaf, seluruhnya huruf isti'la yang mati didahului kasrah. Kata misra, kata misra, tapi dibaca tebal lebih utama. Saya contohkan dua-duanya, tebal dan tipis. Kata misra, kalau kita sukun boleh tebal. Contoh, sukun tebal. Misru, misru, misru. Tipis, misr, misr, misr. Cuma lebih utama tebal. Oke. Kedua, kata al-qitari. Al-qitari. Ini boleh dua, boleh tebal, boleh tipis di huruf O-nya, tapi tipis lebih utama. Saya baca, contohkan dua-duanya. Al-qitaru, al-qitaru. Ini tebal, tipis. Al-qitar, al-qitar. Tipis atau tebal? Toanya nggak boleh tipis, harus tebal. Al-qitar. Toanya nggak boleh berkurang, tetap harus istilah, nggak boleh dihilangi istilahnya. Kemudian ra sukun karena waqaf, sebelumnya dhammah dan setelahnya ada huruf ya yang terbuang. Dan tempat dalam surah Al-Qamar. Itu apa? Wa nuduri. Asalnya itu adalah ya yang terbuang. Asal katanya wa nuduri, ada ya yang terbuang. Tapi ini tebal, lebih bacaan tebal lebih utama. Saya contohkan dua-duanya. Wa nudhiru, wa nudhiru, wa nudhiru. Tebal, tipis. Wa nudhur, wa nudhur, wa nudhur. Itu tipis. Dibaca tebal lebih utama. Kemudian yang terakhir, ra sukun karena waqaf, sebelumnya fathah dan setelahnya ada huruf ya yang terbuang juga. Apa ini? Yasri. Apa ini? Surah apa ini? Al-Fajr ya? Al-Fajr. Yasri. Boleh dua, boleh tebal, boleh tipis. Tapi dibaca tipis lebih sama. Bacanya di sini yasru, bukan yasr. Sini bukan kola-kola. Yasru, 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 yasru. Kemudian tipis, yasr, yasr, yasr. Beda. Baik. Kemudian kata asri, sama saja berada setelahnya huruf fa atau an. Sama saja ia berada setelah huruf fa atau fa asri, boleh dibaca fa asru atau fa asr. Kemudian an asri, an asru, an asru. Kalau tipis, an asr, an asr. Di sini ada gambar, di sini kita lihat bahwa yang mempengaruhi ketebalan itu adalah terangkatnya pangkal lidah. Kalau dia tipis berarti turunnya pangkal lidah. Berarti tidak ada pengaruhnya di bibir atau huruf O. Huruf O itu di pangkal atau di bentuk bibir? Baik. Kemudian lanjutan baiknya wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan sembunyikanlah sifat takrir pada huruf ra pada saat ia ditasydidkan. Maksudnya daripada menyembunyikan sifat takrir pada huruf ra pada saat ditasydidkan adalah tidak menyembunyikan sekaligus, tapi membacanya dengan satu kali getaran saja. Imam Makki yang wafatnya 437 Hijriah berkata, seorang qari, apa artinya qari? Membaca Al-Quran harus menyembunyikan sifat takrir huruf ra, karena kalau pembaca menampakkan sifat takrir ra, maka ia telah menjadikan huruf ra yang bertasydid menjadi beberapa huruf. Jadi tidak boleh dibaca
Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa? Berarti hanya sekali getar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan Kemudian apa lagi nih? Dan menjadikan huruf ra yang tidak bertasydid menjadi 2 huruf karena dia mengulang-ulang. Maka didatangkan berapa kali? 1 kali. Sebagaimana tadi dijelaskan pada bab-bab sifat huruf ya, pada bab yang telah lalu. Kita di sini lihat halaman 55. Halaman 55 itu disebutkan wallahnul khafiyyu huwa mislu takririr ra'at. Dan lahn khafi seperti menggetarkan ujung lidah berulang-ulang pada saat mengucapkan huruf ra. Itu kita lihat pada penjelasan sifat yang telah lalu. Di halaman 55. Sampai sini. Ada pertanyaan?